Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurisa Rahma Santika, NPM 180820101025. Di sini saya yang pertama kali akan menjelaskan mengenai aplikasi perpustakaan. Yang pertama, kita coba run terlebih dahulu. Beginilah tampilan dari aplikasi perpustakaan. Nah, di menu awal ini terdapat 4 menu. Pertama, file, master, transaksi, dan laporan. Di dalam file master terdapat menu login, menu logout, dan keluar. Lalu di dalam file master kita harus login terlebih dahulu untuk bisa mengakses master, transaksi, dan laporan. Lalu di bagian bawah ada status, yaitu ID, nama, posisi, lalu ada jam dan tanggal. ID, nama, dan posisi akan secara otomatis terisi ketika admin telah login. Kita coba login terlebih dahulu. ID admin ADM 1, password ADM 01. Admin 1 merupakan kepala admin yang memiliki hak akses terhadap seluruh menu yang ada. Nah, beginilah tampilan setelah admin login. Menu login akan disable karena telah login, jadi harus logout terlebih dahulu untuk login kembali. Lalu menu master, transaksi, dan laporan sudah terbuka semua. Untuk di status bar, ID, nama, dan posisi sudah terisi sesuai dengan ID, nama, dan posisi dari admin yang masuk. Nah, untuk penjelasannya kita akan kita coba logout terlebih dahulu. Lalu kita coba masuk sebagai misal admin 3. Passwordnya sama seperti ID-nya. Nah, ID, nama, dan posisinya terisi. Untuk posisinya ini hanya sebagai admin. Perbedaannya adalah ia tidak bisa mengakses menu admin karena menu admin hanya bisa diakses oleh kepala admin saja. Lalu untuk penjelasannya bisa kita lihat sublog ini berisi code untuk ketika posisi aplikasi sedang tidak ada yang login. Jadi hanya menu login saja yang bisa diakses, menu yang lainnya tidak bisa. Lalu status 2, status 4, dan status 6 itu adalah isi dari ID, nama, dan posisi yang dikosongkan karena belum login. Lalu sublog akan dipanggil di menu awal load karena belum login ya tadi. Lalu status 10 adalah tanggal, isi dari tanggal yaitu hari ini. Lalu code login show dialog itu untuk menuju ke window baru atau menampilkan window baru, yaitu window login, window master buku, atau window master admin, dan seterusnya. Nah, ketika logout, log dipanggil kembali, lalu ketika keluar akan menutup aplikasi. Nah, untuk jamnya ditambahkan timer. Lalu pengaturannya adalah seperti ini.
status 8 adalah isi dari jam, dan time of day adalah waktunya. Gitu. Lalu ke login. Sebelum ke login, kita membuat koneksinya terlebih dahulu. Kita membuat koneksi dengan menggunakan modul. Jadi seluruh coding untuk mengkoneksikan ke database kita letakkan di modul agar ketika kita ingin mengkoneksikan seluruh file ini ke database, kita hanya perlu memanggil koneksinya saja. Jadi tidak perlu menuliskan koneksi sebanyak ini lagi. Nah, lalu kita ke form loginnya. Ketika load form login, dipanggil koneksi tadi dari modul koneksi. Lalu text box dari ID admin dan password masih kosong posisinya. Nah, di sini dibuat sub unlock, yaitu berisi codingan ketika admin berhasil login. Dituliskan seperti ini, karena yang akan diaturkan adalah menu awal, jadi dituliskan menu awal dot, lalu menu apa saja yang akan dinyalakan aksesnya. Lalu ini berikut ini adalah codingan untuk button login. Di button login dicek apabila ID admin yang diisikan dan password sesuai dengan yang ada di database. Dan jika data tersebut ada atau memiliki baris atau memiliki hash rows, maka form login akan tertutup dan akan memanggil sub unlock yang tadi di menu awal. Lalu status untuk teks dari status 2, 4, dan 6 akan diisikan sesuai dengan ID admin, nama admin, dan posisi adminnya. Nah, apabila teks dari status 6 adalah admin sebagai admin, maka menu admin akan dimatikan aksesnya. Nah, apabila data ID admin dan passwordnya tidak sesuai dengan yang ada di database, maka akan muncul message box ID admin atau password salah. Lalu kemudian ada button cancel yang akan menutup form login. Lalu ada password text change atau yang isinya password char. Ini fungsinya adalah untuk mengganti teks dari password, teks dari isian password tadi. Jika tidak diaturkan seperti ini, maka akan munculnya teks biasa. Nah, setelah itu kita akan mencoba ke master admin. Kita login terlebih dahulu. Kita hanya bisa login sebagai admin 1 karena dia yang memiliki akses ke menu master admin. Mungkin kita coba untuk salahkan password seperti kita masukkan admin. Nah, ID admin atau password salah. admin 03. admin 03. 01. Maaf. Nah, kita akan menuju ke form admin. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menginputkan data admin. Mungkin ada admin baru, kita bisa masukkan lewat form ini.
Yang pertama, jika kita ingin memasukkan data admin baru, kita tekan tombol baru, lalu akan muncul ID admin secara otomatis yang sesuai dengan ID admin terakhir, yaitu 6. Lalu selanjutnya adalah admin 7 dengan nama admin, misal tuliskan WR Supratman. Lalu kita pilih posisi adminnya, kepala admin atau admin, kita pilihkan admin. Lalu kita isikan passwordnya, kita samakan saja. Nah, lalu kita coba simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, datanya ada. Nah, lalu kita akan coba button hapus. Menghapus datanya hanya dengan memasukkan ID admin yang akan dihapus. M07, kita pencet hapus. Data berhasil dihapus. Nah, datanya berhasil dihapus. Lalu kita coba inputkan data baru lagi, admin 7. Nah, misal kita dari admin 7 kita langsung menekan tombol simpan. Nah, akan muncul warning seperti ini, yaitu input tidak boleh kosong. Nah, kita mengisikan inputannya. Nah, kita coba simpan kembali. Nah, kita juga perlu mengisikan passwordnya. Kita coba simpan kembali. Kita perlu mengisikan nama adminnya. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, fokus lagi ya. Untuk penjelasan codingannya, dari master admin. Nah, ini dari master admin juga kita butuh untuk memanggil koneksi. Lalu ini untuk form load-nya, code-nya untuk menampilkan semua data dari tabel admin. Lalu ini adalah untuk pengaturan dari button baru untuk membuat buttonnya. Ketika kita mengklik button baru, maka akan muncul teks secara otomatis, yaitu seperti ini, HDM dan bantu adalah angka 0, lalu angka selanjutnya. Nah, subclear adalah yang berisi coding untuk menghapuskan isi dari text box. Text box ID, nama, posisi, dan password. Lalu ini codingan untuk button simpan. Nah, untuk pengaturan seperti warning tadi, ketika ada text box yang tidak diisikan, itu akan muncul seperti ini kan tadi, input tidak boleh kosong, itu dengan error provider. Begini error provider, jadi kita tambahkan. Lalu ini codingan untuk menambahkan datanya ke database. Lalu jika datanya berhasil masuk, maka akan muncul message box, data berhasil disimpan. Nah, ketika data berhasil disimpan, setelah itu akan memanggil subclear yang tadi,
Jadi textboxnya akan kosong kembali. Nah, setelah itu ini ada button hapus, yaitu ketika diklik akan menghapus data ketika menginputkan ID admin data dari ID admin yang dipilih. Jadi seperti itu penjelasannya untuk menu awal, koneksi, login, dan master admin. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Batu Nadiro NPM 4 akan melanjutkan penjelasan pada master buku. Di master buku ini kami menggunakan group box pada bagian ini agar elemen-elemen yang ada di dalamnya ketika digeser ataupun diseret dipindahkan itu tidak mengubah struktur yang ada di dalamnya, agar tetap menjadi satu kesatuan. Lalu pada bagian ini nomor buku sampai stok itu kami menggunakan label. Dengan settingan pada bagian judul ini kami menggunakan font L-Pen dengan ukuran 14,25 dengan teks input data buku, dan pada bagian nomor buku hingga stok kami menggunakan font Cambria dengan ukuran 11,25. Untuk mengubah teks, mengubah kata-kata pada bagian label itu kita ngerubahnya pada bagian ini. Kita bisa merubahnya sesuai dengan kebutuhan teks yang akan digunakan. Lalu selanjutnya pada bagian isian nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun, kami menggunakan text box dengan inisialisasi. Pada bagian nomor buku ini kami inisialisasi dengan BK pada bagian ini. Lalu pada bagian selanjutnya yaitu dengan inisialisasi judul, di sini dengan inisialisasi pengarang, di sini dengan inisialisasi penerbit, di sini dengan inisialisasi tahun. Pada bagian kategori ini kami menggunakan combo box dengan inisialisasi kategori. Pada bagian stok kami juga menggunakan inisialisasi stok dengan tipe numerik up and down pada bagian stok tersebut. Pada bagian tombol ini kami menggunakan toolbox button dan kami inisialisasi ini dengan inisialisasi baru seperti judul teksnya. Ini juga sama dengan inisialisasi simpan, ini dengan inisialisasi ubah, ini dengan inisialisasi hapus, ini dengan inisialisasi cari. Untuk menampilkan data kami menggunakan list view yang diinisialisasi dengan LV buku. Untuk men-setting pada bagian list view ini kita bisa pencet tombol ini, lalu pilih edit kolom. Nah, di sini kita bisa menambahkan apa sih yang perlu ditampilkan pada bagian list view tersebut, di mana list view ini dimulai dengan indeks ke-0. Di sini kami menggunakan indeks ke-0 sampai indeks ke-6, di mana indeks ke-0 ini digunakan untuk nomor buku, isian nomor buku. Kita bisa merubah
text heading di sini untuk memberikan judulnya, dan untuk merubah lebar pada setiap kolom tersebut kita bisa merubahnya di sini sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya untuk menampilkan grid line, di sini terlihat batasan kotak-kotak seperti ini. Itu kita bisa memilihnya, men-settingnya di view dengan memilih details. Dan kami juga menggunakan error provider untuk pengecekan apakah inputan tersebut kosong atau sesuai format atau tidak. Selanjutnya di sini kami mengimport SQL client karena kami menggunakan database SQL Server. Oleh karena itu kita memerlukan fungsi-fungsi yang ada di dalam SQL client tersebut. Pada from load ini kami menggunakan koneksi yang digunakan untuk terhubung jembatan ke database, dan ini juga untuk menampilkan data di list view dari indeks ke-0 sampai indeks ke-6. Di sini untuk membaca, untuk query untuk menampilkan semua data yang ada di tabel buku yang nantinya akan dibaca oleh objek execute reader dan akan ditampilkan pada bagian list view sesuai kolom yang dituju. Selanjutnya pada bagian baru, ini pada button baru underscore klik, di sini nanti akan mengosongkan text box maupun isian yang telah diisi, itu nanti akan di-clearkan di sini. Oke, selanjutnya pada tombol button baru, di sini saya manggil sub clear. Di sini gunanya untuk menghapus semua isian pada text box, combo box sesuai dengan format yang kita inginkan. Lalu di sini juga kita menggabungkan antara tipe data numerik dan juga substring, di mana nanti kedua tipe data itu akan disatukan, dan kita memerlukan variabel bantu digunakan untuk menampung isian data bertipe numerik tersebut yang nantinya akan digabungkan dengan tipe data bertipe string. Di sini stringnya berupa ABK dan numeriknya berupa 000, nanti akan menjadi 1. Dan langsung nanti akan, ketika tombol baru itu diklik, nanti akan terfokuskan pada isian judul buku langsung, karena pada bagian nomor buku itu langsung akan terisi secara otomatis ketika tombol baru tersebut ditekan. Dan selanjutnya pada bagian simpan, di bagian simpan ini terjadi pengecekan apakah inputan tersebut kosong atau tidak. Jika inputan tersebut kosong, maka nanti akan muncul input tidak boleh kosong. Pesan tersebut akan muncul.
Namun ketika inputan tersebut sudah terisi, maka tidak akan muncul pesan informasi apapun. Dan dilanjutkan dengan query, pengeksekusian query insert into, yaitu dimana query itu nanti akan memasukkan isian-isian pada bagian text box maupun pada bagian yang lainnya, itu nanti akan dikirimkan dan disimpan di bagian database. Ketika query tersebut berhasil dieksekusi, nanti akan dieksekusi juga master buku load. Di situ dimana menunjukkan from load itu nanti akan di update juga isinya, yaitu dimana from load tadi menunjukkan isian untuk pada bagian list view, nanti tersebut juga akan terupdate ketika data berhasil disimpan di dalam database, dan akan muncul pesan message box, pesan informasi di mana akan menampilkan data berhasil disimpan. Dan ketika data berhasil disimpan dikonfirmasi, maka tombol baru akan dieksekusi baru underscore klik. Tombol baru itu nanti akan secara otomatis akan dieksekusi di dalam tombol simpan underscore klik tersebut juga. Dan selanjutnya untuk tombol ubah, di sini juga ada pengeksekusian query ubah di mana ada update. Itu berdasarkan isian-isiannya nanti akan diupdate berdasarkan kode bukunya. Dan ketika berhasil dieksekusi berdasarkan kode bukunya tersebut, maka form master load itu akan dieksekusi juga, diupdate datanya di dalam list view tersebut, dan juga akan memunculkan pesan informasi data berhasil diubah. Dan selanjutnya ke tombol hapus. Di sini juga pengeksekusian query delete from tb buku underscore buku, dimana proses penghapusan ini berdasarkan kode buku yang ada di dalam isian tersebut. Ketika kode buku itu berhasil dihapus atau berhasil dieksekusi, nanti akan form master buku load itu akan dieksekusi juga, akan diupdate juga isinya, dan juga akan memunculkan ketika berhasil diupdate isinya tersebut, nanti akan muncul pesan data berhasil dihapus. Dan selanjutnya untuk tombol cari ini akan memunculkan form baru, yaitu form cari underscore buku. Ini merupakan form cari underscore buku yang mana nanti akan muncul ketika form cari di tombol cari di master buku tersebut ditekan, maka akan muncul form cari buku. Form cari buku itu form yang ini. Di form cari buku ini menggunakan isian berupa text box, dan di nomor buku ini menggunakan label,
dengan font Cambria berukuran 12. Dengan font Cambria berukuran 12 kita bisa mengubahnya teks di sini. Ini juga Cambria nomor 12, ukuran 12, dan di sini text box dengan inisialisasi CR nomor, dan di sini dengan inisialisasi CR judul, dan ini menggunakan toolbox button dengan inisialisasi button BTN cari, menggunakan background color warna golden road, dan ini menggunakan data grid view, di mana data grid view ini tersambung ke dalam database tb_buku. Nah, data source. Maka secara otomatis nanti semua data yang ada di dalam tabel tb_buku tersebut nanti akan terbaca di dalam data grid view ini. Dan juga ini menampilkan secara default di dalam database tb_buku tersebut, tabel_buku tersebut. Ini nama heading pada bagian ini sesuai pada yang di dalam database. Nah, buku table adapter. Ini masih sama, kita menggunakan import SQL data client. Pada from load ini kita memanggil koneksi. Variabel dt digunakan untuk data set pada tb buku nanti, dan juga untuk menampilkan atau menggrab data yang ada di form tb_buku. Dengan keadaan data grid view itu masih dalam keadaan clear atau kosong. Selanjutnya pada bagian tombol cari, di sini kita mencari berdasarkan judul buku dan kode buku. Dimana nanti form query itu untuk menampilkan data tersebut nanti akan disimpan terlebih dahulu di form di variabel ketemu itu untuk menampung hasil eksekusi dari hasil query tersebut, nanti akan ditampilkan ke dalam data grid tersebut. Oke, selanjutnya kita akan coba buka menjalankan aplikasinya. Di sini kita harus login terlebih dahulu. Kita gunakan VM1. Nah, kita berhasil login. Kita klik buku. Kita ini yang terakhir buku dengan nomor buku BK00025. Kita klik baru, maka secara otomatis di sini akan
ke angka selanjutnya yaitu 26, dan kursor akan secara otomatis akan terfokus langsung pada bagian judul, di mana bagian judul ini kita harus isi secara manual. Kita coba isi. Kita pilih kategori di sini. Kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul pesan informasi data berhasil disimpan. Kita klik OK. Kita coba cek. Benar, data sudah tersimpan. Lalu kita coba mengubah data yang telah kita inputkan tadi. Pengubahan data berdasarkan kode buku atau nomor buku. Kita lakukan pengubahan pada bagian tahun. Pada bagian tahun di sini, sebelumnya kita menginputkan tahun 2020, namun kita akan merubahnya ke 2019 dengan stok 2. Kita coba simpan. Kita coba ubah data tersebut. Ubah data berhasil diubah. Oke. Nah, kita cek apakah berhasil diubah. Kita cek pada bagian tahun ini 2019. Dan pada bagian stok telah diubah menjadi 2. Kita coba cari button cari. Maka from cari underscore buku ini nanti akan muncul. Kita coba cari berdasarkan judul buku terlebih dahulu. Kita klik hijau, begitu saja. Nanti apakah muncul? Seharusnya lah, ini akan muncul. Ini data isian tadi yang telah kita tambahkan. Kita coba cari berdasarkan nomor buku, yaitu 21, di mana nomor buku dengan nomor 21 ini akan memunculkan judul buku Project PHP and MySQL dengan kategori pengetahuan penerbit Jasacom. Kita coba cari Project PHP and MySQL. Oke, ini bisa berjalan sesuai dengan code-nya. Tidak ada kendala apapun. Kita pada bagian kategori ini tadi kan banyak sekali pilihannya, seperti buku dengan kategori fiksi, pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Itu kita bisa men-setnya di sini. Nah, di sini kita bisa mengubah sesuai dengan keinginan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Oktaviana Syafira, MPM 41. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang aplikasi perpustakaan. Yang pertama, saya akan login dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan master anggota ini dan modul transaksi. Di modul transaksi ini sendiri terdapat 3 form, yakni form pendaftaran, peminjaman, dan pengembalian buku.
Yang pertama, saya akan menjelaskan dari master anggota terlebih dahulu. Di master anggota ini, admin dapat mengubah dan menghapus data anggota perpustakaan. Nah, data anggota perpustakaan ini didapatkan dari form pendaftaran yang ada pada modul transaksi. Jadi pada master anggota ini terdapat 7 isian dari data diri anggota perpustakaan. Kemudian di sini ada 4 button, yakni button baru, button ubah, button hapus, dan button tutup. Button baru ini gunanya untuk ketika misalnya kita sudah memasukkan sebuah NPM ya. Nah, kemudian kita nggak jadi nyari tentang data dari anggota ini. Kemudian kita klik baru, maka data yang sudah kita masukkan akan otomatis terhapus. Kemudian ada button ubah yang bisa kita gunakan untuk mengubah salah satu data dari anggota perpustakaan yang ada di sini. Kemudian button hapus untuk menghapus salah satu data dan button tutup untuk keluar dari form. Oke, saya akan menjelaskan dari desain dan code-nya terlebih dahulu. Yang pertama, desain dari master anggota. Di sini terdapat 7 isian data diri. Yang pertama ada ID anggota yang bisa diisi dengan NPM, kemudian nama, jenis kelamin, alamat, fakultas, jurusan, dan tanggal registrasi. Untuk ID anggota, nama, dan alamat, di sini kami menggunakan text box, sedangkan untuk jenis kelamin kami menggunakan radio button. Dan untuk fakultas dan jurusan, kami menggunakan combo box, dan untuk tanggal registrasi kami menggunakan data time picker. Dan di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 4 button baru, button ubah, button hapus, dan button tutup. Kemudian di sini ada data grid view. Oke, kita masuk ke code-nya. Di sini saya sudah mengimport sistem data SQL client karena di sini kita menggunakan SQL bukan Oracle ya. Kemudian di sini saya sudah mendeklarasikan variabel-variabel. Yang pertama ada con untuk connection-nya, kemudian ada cmd untuk SQL command, dr untuk SQL data reader, da untuk SQL data adapter, dan ds untuk dataset. Kemudian di sini ada subkoneksi yang gunanya untuk menghubungkan code ini dengan database. Di sini saya hubungkan dengan database yang bernama dbpurpose. Nah, selanjutnya ada subkondisi awal, di mana kondisi awal ini digunakan ketika kita baru membuka form master anggota ini. Jadi kondisi awalnya adalah semua dari isian ini dalam keadaan kosong. Di sini ID anggota kosong, nama kosong, alamat kosong, combo box-nya kosong, data time picker-nya kosong. Biasanya ini default-nya itu today atau hari ini. Kemudian radio button-nya juga kosong, kita buat false. Selanjutnya ada subtampil. Subtampil ini gunanya untuk menampilkan data dari tabel anggota pada data grid view ketika kita membuka master anggota ini. Jadi di sini kita call koneksi, kemudian menggunakan SQL data adapter. Di sini kita select bintang from tb_anggota. Di sini kita mau menampilkan seluruh data dari tabel anggota. Kemudian data-data dari tabel anggota ini akan ditampilkan pada data grid view 1. Di sini data grid view 1 kita buat read only true. Artinya data grid view 1 ini hanya bisa dilihat, tidak bisa dirubah-rubah. Selanjutnya ada subjenis kelamin. Di sini kita buat kondisi if. Jadi apabila nanti kan di data grid view itu terisi data dari tabel anggota. Nah, dari tabel anggota itu ada kolom jenis kelamin. Nah, if dr.item jenis kelamin sama dengan laki-laki, jika isi dari kolom jenis kelaminnya itu laki-laki, maka radio button 1 itu akan terpilih.
radio button 1 ini yang laki-laki ini ya. Kemudian else radio button 2 akan terpilih. Maka apabila jenis kelaminnya tidak berisi laki-laki, maka yang akan terpilih adalah radio button 2. Selanjutnya kita masuk ke form load. Di sini kita call tampil dan call kondisi awal. Call tampil ini, yang ini, ketika kita baru membuka master anggota ini, datanya itu, data dari tabel anggota itu akan langsung tampil di data grid view ini. Kemudian kondisi awal, yang ini, jadi semua data yang ada di sini ini dalam keadaan kosong ketika kita baru meload atau membuka master anggota ini. Selanjutnya kita masuk ke button ubah. Di button ubah ini merupakan code dari sini. Dengan button ubah ini kita dimungkinkan untuk mengubah data dari tabel anggota. Di sini yang pertama saya mendeklarasikan sebuah variabel JK as string. Kemudian di sini juga ada tanggal, datetime picker 1.value.toString, formatnya menjadi seperti ini. Kemudian jenis kelamin kosong ya. Kemudian di sini kita buat kondisi if radio button 1 cek, berarti jika radio button 1 ini terpilih true ya, maka jenis kelaminnya itu radio button 1.text, berarti jenis kelaminnya adalah teks dari radio button 1, yaitu laki-laki. Kemudian else, jika radio button 2.text, maka apabila yang cek atau yang terpilih adalah radio button 2, maka jenis kelaminnya adalah teks dari radio button 2, yaitu perempuan. Kemudian di sini ada komen, yaitu update TB anggota, set ID anggota, dan seterusnya. Ini query ini adalah untuk mengupdate atau mengubah data, seperti namanya itu button ubah. Maka query ini digunakan untuk mengubah data. Kemudian di sini ada execute non-query untuk menjalankan query-nya. Kemudian di sini setelah data berhasil terupdate, kita akan memanggil form load lagi. Form load tadi yang ini ya, call tampil dan call kondisi awal. Jadi setelah datanya terupdate, maka formnya akan kembali ke kondisi awal dan di sini datanya akan terupdate. Yang tadi sudah diupdate akan muncul di sini lagi dengan keadaan sudah diupdate. Kemudian lanjut ke button hapus. Di sini ada komen untuk delete from tabel anggota. Jadi kita bisa menghapus data yang kita pilih. Jadi di master anggota ini admin dimungkinkan untuk menghapus data dari anggota perpustakaan. Dan execute non-query untuk menjalankan query-nya. Kemudian setelah data terhapus, sama seperti button ubah tadi, kita kembali memanggil form load, yang artinya setelah data terhapus akan data diri ini akan otomatis kosong lagi. Kemudian tabel yang muncul di data grid view ini akan muncul tanpa data yang sebelumnya sudah terhapus. Jadi datanya itu sudah terhapus, jadi tidak muncul lagi di data grid view ini. Selanjutnya ke ID anggota keypress. Jadi keypress ini fungsinya untuk ketika kita memasukkan ID anggota atau NPM ke text box ini, kemudian kita klik enter, maka data-data diri yang di bawahnya ini akan secara otomatis terisi. Di sini kita buat if char 13 dan call koneksi, kemudian ada SQL comment select bintang from TB anggota, artinya kita menampilkan semua data dari tabel anggota. Bar ID anggota adalah yang sudah diisikan di sini.
ID anggota.txt ya. Kemudian if, jadi apabila ID anggota yang dimaksud itu tidak ada, maka akan muncul warning ID anggota tidak ada. Else, jika ID anggota yang dimasukkan itu ada pada tabel anggota, maka data-data di bawahnya itu akan mengikuti, akan muncul juga. Jadi dari nama, alamat, combo box. Combo box ini fakultas dan jurusan. Kemudian data picker. Nah, kemudian kita call jenis kelamin ini tadi, yang ini. Nah, itu kan jika isi dari kolom jenis kelaminnya laki-laki, radio button 1 terpilih. Sedangkan jika perempuan, maka radio button 2 yang terpilih. Nah, di sini itu fungsinya sub jenis kelamin kita call di sini. Kemudian selanjutnya masuk ke button baru. Button baru ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ketika kita sudah memasukkan sebuah data di sini, kemudian kita ingin membatalkan atau tidak jadi, maka kita klik baru, maka di sini akan otomatis terhapus. Maka di button baru ini kita tinggal call kondisi awal, artinya ketika kita mengklik button itu, maka otomatis form itu akan kembali ke kondisi awal dengan keadaan seluruh data diri yang ada di sini kosong. Kemudian button tutup itu untuk keluar dari form, tinggal diisi ini .close saja. Oke, di sini saya akan mendemokan cara kerja dari master anggota. Oke, kita masuk ke master anggota. Nah, sini kita akan mencoba menguji keypress yang tadi sudah saya jelaskan. Ketika kita mengisikan ID anggota di sini, kemudian kita enter, maka data-data yang lainnya akan mengikuti terisi. Kita coba. Nah, di sini setelah saya mengisikan ID anggota yang merupakan NPM, kemudian saya enter. Nah, ini langsung muncul seluruh data dari ID anggota ini. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk mengubah data. Misalnya saya di sini ubah alamatnya menjadi Semolawaru Selatan. Kita ubah. Nah, akan muncul update data berhasil. Kemudian kita cek. Nah, sudah berubah ya. Jadi Semolawaru Selatan. Kemudian kita klik baru. Oke, terhapus semuanya. Tanggal registrasinya menjadi default today ya, hari ini 13 Juni. Kemudian saya akan mencoba untuk menghapus data dari anggota perpustakaan. Misalnya di sini saya ingin menghapus data ya. Ini ingin saya hapus. Kita klik button hapus. Nah, hapus data berhasil. Nah, di sini data yang tadi ber-ID 17 dan seterusnya itu sudah terhapus ya. Di sini sudah tidak muncul lagi. Oke, selanjutnya kita coba button tutupnya untuk keluar dari form. Nah, sudah berhasil semua. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke modul transaksi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di modul transaksi ini terdapat 3 form, yakni form pendaftaran anggota, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Sekarang saya akan menjelaskan ke pendaftaran anggota. Jadi tidak beda jauh dengan master anggota, tapi di form pendaftaran ini kita hanya bisa menyimpan data anggota yang mendaftar ke perpustakaan. Di sini ada 7 data diri yang harus diisi, kemudian ada 3 button, yakni button simpan, batal, dan tutup. Oke, saya akan masuk ke desain dan code-nya terlebih dahulu. Oke, di
Di desainnya ini tidak jauh berbeda dengan master anggota, juga ada 7 isian data diri di sini, sama menggunakan text box untuk ID anggota, nama dan alamat, kemudian radio button untuk jenis kelamin, combo box untuk fakultas dan jurusan, serta data time picker untuk tanggal registrasi. Kemudian ada 3 button di sini, ada button simpan, batal, dan tutup. Button simpan di sini digunakan untuk menyimpan data diri yang sudah dimasukkan oleh admin di sini. Kemudian batal ini fungsinya sama seperti button baru di master anggota tadi ketika kita akan membatalkan data-data yang sudah diisi di sini. Kemudian ada tutup untuk keluar dari form. Selanjutnya kita masuk ke code-nya. Nah, di sini juga sama, saya sudah import sistem data SQL client. Kemudian di sini saya mendeklarasikan variabel untuk con untuk SQL connection, CMD untuk SQL comment, DR untuk SQL data reader, DA SQL data adapter, dan DS dataset. Kemudian di sini juga dibuat subkoneksi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan code dengan database. Di sini sama, dihubungkan dengan DB purpose. Selanjutnya membuat sub kondisi awal sama seperti master anggota tadi. Gunanya ketika kita baru membuka form pendaftaran, maka isian di sini akan dalam keadaan kosong. Selanjutnya masuk ke form load, call kondisi awal dan call koneksi, kondisi awal di sini ya. Kemudian ke button simpan. Sebelumnya saya sudah mendeklarasikan JK sebagai string. Kemudian sama, ini ada dim tanggal. Lalu di sini ada kondisi if else. Jadi di sini if ID anggota atau nama atau alamat atau combo box 1 ini fakultas dan combo box 2 jurusan kosong semuanya, maka akan muncul warning. Silahkan isi seluruh data terlebih dahulu. Artinya ketika kita ingin menyimpan data, maka semua yang ada di sini harus terisi terlebih dahulu. Else, jika semua data sudah terisi, maka kita call koneksi. Kemudian untuk jenis kelaminnya kita buat kondisi if else. Jika radio button 1 yang terpilih, maka JK-nya itu radio button 1.text. Ini laki-laki ya. Nah, berarti nanti jika radio button 1 yang terpilih, di tabel anggota itu nanti jenis kelaminnya itu laki-laki. Else, jenis kelaminnya perempuan. Maka jika radio button 2 yang terpilih, maka nanti di tabel anggota jenis kelaminnya itu perempuan. Kemudian ada comment di sini insert into. Jadi artinya ini memasukkan data yang sudah diisikan di sini ke tabel anggota. Kemudian di sini execute untuk menjalankan query-nya. Kemudian setelah data tersimpan, maka akan formnya itu kembali ke form load. Artinya di sini akan kosong lagi karena tadi di form load kita sudah call kondisi awal. Kemudian ketika penyimpanan data berhasil akan muncul warning atau informasi data berhasil disimpan. Selanjutnya ke button batal, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa button batal itu fungsinya sama dengan button baru di master anggota. Jadi ketika kita ingin membatalkan untuk membatalkan untuk menyimpan data-data yang sudah kita masukkan di sini, kita bisa klik batal, maka data yang sudah dimasukkan akan otomatis terhapus semuanya. Button tutup untuk keluar dari form, maka tinggal diisi me.close. Oke, saya akan mendemokan cara kerja form pendaftaran. Nah, ini masuk ke form pendaftaran. Kemudian kita akan coba memasukkan data mahasiswa yang ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan.
Misalnya mendaftarnya hari ini, berarti kita biarkan saja, tidak usah diubah lagi, kemudian kita simpan. Oke, data berhasil tersimpan, artinya data yang tadi sudah kita masukkan itu sudah masuk ke tabel anggota. Nah, sekarang kita menguji tombol batalnya, misalnya kita masukkan NPM. Oke, misalnya namanya Charlie, kemudian laki-laki. Nah, kita ingin membatalkan data yang sudah kita isi di sini. Kita klik batal, maka otomatis semuanya akan terhapus. Kemudian sekarang kita cek tombol atau button tutupnya untuk keluar dari form. Oke, sudah berhasil juga. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari modul transaksi. Kita masuk ke form pengembalian buku. Di form pengembalian buku ini, admin bisa memasukkan informasi dari anggota dan buku yang dikembalikan. Jadi di sini ada nomor pengembalian, sama seperti di peminjaman tadi, nomor pengembalian ini juga kita buat otomatis. Kemudian di sini ada telah pinjam yang berisi informasi buku, jumlah buku yang telah dipinjam oleh anggota. Kemudian di sini ada ID anggota, nama anggota, kemudian ada keterangan bukunya. Kemudian di sini ada button input. Nah, sama seperti di form peminjaman tadi, di sini ada dua data grid view. Yang pertama adalah untuk memasukkan data yang ada di sini. Kemudian ketika kita klik button input, maka datanya akan masuk ke data grid view 1 ini. Nah, kemudian di sini ada total kembali, ini total buku yang kembali, kemudian ada denda, dibayar, dan kembaliannya. Di sini ada 3 button, ada button simpan, batal, dan tutup. Button simpan untuk menyimpan transaksi yang ada di sini, kemudian button batal untuk membatalkan, dan button tutup untuk keluar dari form. Nah, di sini di data grid view 2 ini akan muncul keterangan buku yang dipinjam. Jadi ketika kita memasukkan ID anggota di sini, kemudian kita enter, maka di sini akan otomatis keluar buku yang dipinjam. Oke. Kita langsung masuk ke desain dan code-nya terlebih dahulu. Oke, di desain ini hampir sama dengan form peminjaman tadi. Jadi di sini ada nomor pengembalian, kemudian ada keterangan telah pinjam. Di sini saya menggunakan text box ya, semuanya. Kemudian di sini untuk keterangan anggotanya hanya ada ID anggota dan nama anggota. Lalu ada kode buku, keterangan bukunya, kemudian ada nomor peminjamannya. Nah, di sini sama seperti di form peminjaman tadi, ada tanggal, jam, dan petugas. Kemudian di sini ada dua data grid view. Kemudian ada total kembali, total buku kembali, kemudian denda, dibayar, dan kembaliannya. Nah, di sini saya menggunakan text box. Kemudian ada 3 button di sini. Ada button simpan untuk menyimpan transaksi yang ada di data grid view 1 ini, kemudian batal untuk membatalkan, dan tutup untuk keluar dari form. Dan kita masuk ke code-nya. Yang pertama di sini saya sudah mengimport sistem data SQL client. Kemudian di sini saya sudah mendeklarasikan variabel. Kemudian kita subkoneksi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan code ini dengan database dalam aplikasi ini, yaitu DB Purpose. Kemudian di sini kita buat subkondisi awal. Kondisi awal itu dimana kita ketika baru membuka form pengembaliannya, maka semuanya ini akan ada dalam keadaan kosong. Oke, kemudian ada subtampil ini untuk menampilkan. Jadi di data grid view 1 ini tadi kan sudah muncul kolom-kolom dari tabel untuk data-data yang ada di sini. Nah, itu dibuat pada sub ini. Kemudian subtampil 2 itu untuk data grid view 2-nya. Jadi tabel pada data grid view 2. Itu untuk menampilkan detail pinjaman dari
ID anggota yang sudah dimasukkan di sini. Selanjutnya, di sini ada penomoran otomatis sama seperti di form peminjaman tadi. Bedanya di sini adalah kodenya itu KBL. Dan ini sama dengan format tahun, bulan, dan hari pada saat form pengembalian itu dibuka. Dan sama ini menggunakan urutan kode, kemudian nantinya akan dimasukkan ke text box nomor kembali. Ini adalah text box nomor kembali ya. Selanjutnya kita masuk ke pengembalian activated. Di pengembalian activated ini di sini kita masukkan. Jadi di sini ada call otomatis, itu penomoran. Jadi ketika kita mengaktifkan form pengembalian ini, maka di sini sudah otomatis terisi nomor pengembaliannya yang sudah kita buat tadi. Kemudian tanggalnya juga sudah terisi. Dan petugasnya juga dari status 4 yang merupakan nama petugasnya yang sedang login. Kemudian ke form load, kita call kondisi awal, call koneksi, call tampil, call otomatis. Dari kondisi awal ini semua ini kosong, kemudian koneksi, kemudian tampil ini buat tabel yang ada di data grid view 1, lalu otomatis itu penomoran otomatis untuk nomor pengembalian. Selanjutnya ada tampil 2, ini untuk menampilkan tabel di data grid view 2. Selanjutnya di sini ada timer sama seperti di form peminjaman tadi. Di sini timernya itu digunakan untuk menampilkan jam atau waktu ketika form tersebut dibuka. Dan di sini ada sah peminjaman. Di sini adalah jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita memasukkan ID anggota di sini, nah nanti data peminjaman dari ID anggota tersebut akan muncul di data grid view 2 ini. Jadi di sini kita bisa memberikan detail peminjaman dari ID anggota tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sub cari data. Jadi di sub cari data ini, ketika kita memasukkan ID anggota, maka akan secara otomatis ketika ID anggota tersebut ada, maka akan muncul nama anggotanya. Kemudian di sini ada query SQL comment untuk select ID anggota from tabel peminjaman, where ID anggota adalah ID anggota yang dimasukkan. Kemudian jika ID anggota tersebut ada di tabel peminjaman, maka di sini akan menampilkan jumlah total pinjamnya, dia pinjam berapa buku. Kemudian data total pinjam ini nantinya akan dimasukkan ke telah pinjam. Jadi tadi kan ketika kita memasukkan ID anggota di sini, maka di sini akan muncul, dan di sini akan muncul jumlah buku yang sudah dipinjam sebelumnya. Nah, di sini kemudian ID anggota keypress. Jadi ketika kita memasukkan ID anggota, kemudian kita klik enter, maka di sini kita tinggal call cari data yang sudah kita buat ini. Jadi nanti nama anggotanya muncul, kemudian keterangan peminjamannya juga akan muncul. Selanjutnya ada kode buku keypress. Jadi di kode buku keypress ini, ketika kita memasukkan kode buku di sini, kode buku yang dipinjam ya, nanti akan muncul keterangan dari buku yang dipinjam. Jadi mulai dari judul buku, jumlah buku, tanggal pinjam, lama pinjam, denda. Nah, sedangkan ketika kode buku yang dimasukkan itu bukan kode buku yang dipinjam, maka akan muncul message box kode buku bukan yang dipinjam. Namun ketika kode buku itu ada, maka akan otomatis muncul semuanya ini. Jadi ada nomor pinjam, kemudian judul buku, jumlah buku, tanggal pinjam, lama pinjam ini dihitung dari hari ini, dihitung dari kan tadi ada nomor peminjaman. Nah itu di situ kan ada tanggal pinjamnya. Nah itu
dihitung dan intervalnya sampai ke hari ini. Kemudian di sini ada denda. Denda ini jika lama pinjamnya itu lebih dari 7 hari, maka anggota ini akan kena denda. Dan dendanya itu akan dikalikan 200. Jadi denda per harinya itu Rp200. Kemudian kalau dia nggak melebihi batas selama pinjamnya, maka dendanya akan terisi 0. Selanjutnya ada ke button 4. Jadi button 4 ini adalah button input. Jadi di button input ini kita tinggal call hapus. Di sini ada sub hapus ya. Jadi sub hapus itu ketika kita sudah menginputkan, maka keterangan buku yang ada di sini akan terhapus, akan kosong kembali. Kemudian call total denda. Di sini ada sub total denda, di mana ini untuk menghitung total denda dari keseluruhan telatnya pengembalian. Kemudian ada call total buku kembali. Total buku kembali ini untuk menghitung total buku yang dikembalikan. Selanjutnya ada dibayar key press. Jadi di sini ada text box dibayar ya. Jadi tadi kan setelah kita memasukkan, di sini akan muncul denda, jumlah dendanya. Kemudian misalnya dendanya 400, kemudian kita membayarnya 1000, maka di sini akan muncul kembalian Rp600. Nah, di sini adalah code-nya. Jadi di sini jika file dibayar.txt kurang dari file denda, jadi apabila ketika jumlah yang dibayar itu lebih kecil dari jumlah dendanya, maka akan muncul message box pembayarannya kurang. Kemudian sedangkan apabila jumlah dibayar sama dengan jumlah dendanya ya, ini harusnya, kemudian akan muncul kembalian.txt sama dengan 0. Jadi dendanya sudah lunas dan tidak ada kembalian. Kemudian sedangkan ketika kembalian sama dengan, jadi ketika uang yang dibayarkan itu lebih besar dari dendanya, maka akan menjadi di text box kembalian ini akan terisi dengan rumus file dibayar kurangi file denda. Oke, kemudian ke button 3 itu untuk ini. Button 3 itu untuk keluar dari form. Oke, selanjutnya kita masuk ke button 1. Button 1 ini adalah button simpan, untuk menyimpan transaksi yang sudah kita masukkan di form pengembalian ke dalam tabel pengembalian. Oke, di sini kita buat kondisi if else. Jadi if ID anggota.txt kosong atau dendanya kosong atau kembalian kosong, maka di sini akan muncul message box silahkan lakukan transaksi terlebih dahulu. Sedangkan jika sudah lengkap semuanya, maka kita akan memasukkan data ini ke tabel pengembalian. Di sini ada query insert to TB pengembalian, values-nya itu yang sudah kita isikan di formnya .txt ini ya. Kemudian di sini ada tabel detail kembali. Jadi tabel detail kembali ini seperti tabel detail pinjam tadi. Jadi isinya nomor pengembalian, kode buku, dan jumlah buku. Kemudian di sini ada update untuk stok bukunya. Jadi kan tadi kalau di form peminjaman ketika kita pinjam buku, maka otomatis stoknya di tabel buku akan berkurang. Nah, di tabel pengembalian ini ketika kita mengembalikan buku, maka otomatis stok buku di tabel buku akan bertambah lagi. Nah, di sini kita sudah buat query-nya. Yang pertama ada select bintang from tabel buku untuk menampilkan seluruh data dari tabel buku. Kemudian di sini ada query-nya untuk update TB buku, set stok buku. Kemudian di sini kita masukkan dari jumlah buku yang dikembalikan sesuai dengan kode buku yang sudah dimasukkan. Kemudian di sini ada update detail pinjam. Jadi di update detail pinjam ini kan tadi kan isinya
nomor peminjaman, kode buku, dan jumlah buku. Nah, ketika dikembalikan, otomatis jumlah buku ini akan berkurang kan? Atau habis sama sekali. Nah, di sini merupakan query-nya untuk update detail pinjam, set jumlah bukunya. Nah, jumlah bukunya ini nanti dikurangi dari buku yang sudah dikembalikan. Jumlah buku yang sudah dikembalikan. Kemudian di sini ada update untuk peminjamannya. Nah, di update peminjamannya ini juga kita mengupdate total pinjamnya. Jadi di sini ada update tipe peminjaman, set total pinjam, nanti dikurangi dari jumlah buku yang sudah dikembalikan. Nah, oke, selanjutnya setelah semuanya ini berhasil, maka nantinya akan muncul message box transaksi berhasil disimpan. Kemudian ada kita call kondisi awal, jadi nanti formnya kembali kosong. Kemudian nomor pengembaliannya nanti otomatis looping ya, jadi bertambah angka belakangnya itu karena kita akan memulai transaksi baru. Kemudian di sini ada button 2. Button 2 itu untuk button batal. Jadi kita tinggal call kondisi awal. Jadi semuanya ini kosong. Oke, di sini saya akan menemukan cara kerja dari tabel, maksud saya dari form pengembalian buku. Oke, kita masuk ke form pengembalian. Nah, di sini sudah langsung terisi ya nomor pengembaliannya karena tadi kita sudah set otomatis. Kemudian kita akan masukkan ID anggotanya. Nah, di sini tadi ID anggota atas nama Rahayu sudah meminjam satu buku ya dengan kode buku BK00001. Kemudian di sini kita masukkan kode buku yang mau dikembalikan. Berarti kita masukkan BK00001. Nah, ketika kita klik enter, nah ini akan muncul judul bukunya, kemudian jumlah bukunya ada 1, kemudian tanggal pinjamnya. Tanggal pinjamnya kan masih hari ini juga, 13 Juni. Jadi di sini ada 13 Juni. Kemudian lama pinjamnya 0, dendanya juga 0. Nah, di sini ada nomor peminjaman, nomor peminjamannya tadi, dan kita input. Oke, setelah kita input, di sini otomatis dendanya terisi 0. Kemudian total buku kembalinya ada 1. Nah, karena dendanya 0, maka dibayarnya juga kita isi 0. Kemudian kita enter, otomatis kembaliannya juga 0. Kemudian kita simpan. Nah, transaksi berhasil disimpan. Kemudian di sini sudah kosong semuanya. Sekarang kita cek lagi. Nah, di sini si ID anggota atas nama Rahayu tadi sudah mengembalikan buku, maka ketika kita masukkan ID anggotanya, di sini sudah tidak ada lagi buku yang dipinjam karena sudah dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Purwaningrum. Di sini saya akan menjelaskan modul bagian laporan. Oke, laporannya seperti ini. Mungkin terlebih dahulu. Nah, ini laporan yang pertama yaitu laporan data anggota. Nah, di sini bisa cari berdasarkan NPM atau nama. Atau kalau ingin menampilkan semua, tinggal langsung textbooknya nggak usah diisi, langsung diklik buttonnya. Nah, ini laporan dari Crystal Report-nya keluar semua karena query dari buttonnya ini tadi kan nggak ada isinya, jadi mengeluarkan semua yang ada di SQL Server. Kalau misal pakai NPM bisa 8. Nah, akan tampil data anggota dengan ID anggota 1808200129. Nah, ini
data anggota. Nah, untuk menampilkan datanya yang tadi, data anggota, bisa dari ini, select ini semua, terus where-nya, where ID anggota, lalu diisi text box-nya tadi, misal ID anggotanya sama dengan 18, 8, 20, bla bla bla, atau bisa menggunakan nama yang like. Kalau like itu berarti misal ada dituliskan Nia, jadi kita cari nama yang ada kata Nianya di textbook 1.text, nanti masuk ke query-nya. Nah, ini code-nya, karena kita import semua, ada SQL Server dan Crystal Report, lalu inisialisasinya. Nah, di sini komen untuk mengquerykan DML-nya, select atau DML, lalu habis itu komennya masuk ke data adapter, lalu data adapternya diisi oleh dataset TB anggota. Ini udah dibikin sesuai dengan selectnya ini, lalu Crystal Report-nya dimasukkan dengan isian data set. Lalu Crystal Report-nya diisi. Crystal Report Viewer 1 itu ada di ini, Crystal Report Viewer 1. Jadi nanti menampilkan Crystal Report satunya menampilkan Crystal Report anggota yang desainnya seperti ini. Nah, desainnya dari ini semua. Di laporan anggota. Jadi nanti query-nya masuk ke yang section 3 ini. Kalau ini buat header-nya. Jadi perulangannya di section 3. Sama dengan laporan yang lain, misal laporan buku, laporan stok buku ini, nyoba kita cari kode buku, kodiran dulu. Nah, ini sama, select B, ini convert ini untuk, karena kemarin saya kalau nggak pakai convert itu hasilnya pakai koma, misal hasilnya 2 jadi 2,00, jadi harus di convert pakai in. Nah, ini jumlah buku yang masih tersedia, yaitu stok buku awal dikurangi stok buku yang dipinjam. Ini jumlah buku, ini jumlah stok yang dipinjam, restock. Jadi nanti ini menampilkan jumlah buku yang belum dipinjam. Nah, ini where-nya, where kode buku sama dengan text box, the text or judul buku like. Nah, gitu. Sama codingannya dari import dulu, inisialisasi, lalu ada komen masuk ke data adapter diisi oleh dataset. Nah, Crystal Report buku ini yang untuk mendesain laporannya nanti seperti apa. Lalu yang ini Crystal Report Viewer 1 itu berasal dari form laporan buku, ini namanya juga Crystal Report Viewer. Jadi nampilnya nanti di sini. Untuk yang laporan peminjaman juga sama. Ini tapi pakai tanggal. Misal kita mau menampilkan
tampilan dulu aja. Login dulu. Laporan peminjaman. Nah, ini kita coba peminjaman dari tanggal 1 Mei sampai sekarang itu siapa aja yang minjam. Nah, ini pinjam dari tanggal 29 Mei. Terus kita bisa cari pakai nomor peminjaman. Nomor peminjaman itu yang ini. Misal PJM 20 05 29 001, cari. Nah, nampilkan satu aja. Nah, ini buttonnya berbeda dengan buttonnya ini, jadi beda query. Kalau yang ini query dari tanggal, yang ini query dari nomor peminjaman. Satunya lagi sekalian stok buku pengembalian. Nah, ini juga sama, nampilin pengembalian dari tanggal berapa, tanggal 1 Mei. Nah, menampilkan kembaliannya kapan dan nomor peminjamannya kapan, tanggal peminjamannya kapan. Terus bisa pakai berdasarkan nomor kembaliannya, misal KBL 20 05 29 002, cari. Nah, ini di anggotanya ini ada bukunya apa. Nah, ini juga bisa, ini nge-link ke laporan yang seterusnya, yaitu laporan yang belum mengembalikan buku. Ini kita bisa lihat nomor peminjamannya berapa, bisa dicari atau bisa ditampilkan semua. Nah, seperti ini. Kalau bisa cari lewat nomor peminjaman TJM 20 05 29 001, cari. Nah, seperti ini. Dan untuk tampilan laporan stok buku seperti ini. Misal kode bukunya BK 001, cari. Kita tampilkan semua. Kurang 1 0 ya. Seperti ini. Nah, ini stok bukunya 5. Untuk code-nya ya masih sama kayak tadi. Laporan peminjaman. Nah, ini sama, import lalu inisialisasi. Nah, ini kita convert dulu dari date time pickernya tadi kan ada 2, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini tanggal yang awal, yang ini tanggal yang terakhir. Terus sama kayak tadi, komennya diisi query select, convert. Ini convert untuk tampilan tanggal, thread bulan, thread tahun. Ini kodenya ini. Terus tanggal, ID anggota, from. Ini dijoinkan dengan tabel detail pinjam. Nah, ini where-nya kan tadi kan pakai tanggal awal sama tanggal akhir. Nah, where-nya tanggal pinjam, between, tanggal 1, tanggal awal tadi, and tanggal 2. Jadi menampilkan pinjaman antara tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, ini beda
beda code button. Jadi kalau misal buttonnya yang tanggal, nah di sini kalau misal button yang ini nomor peminjaman di sini, jadi beda query. Ini kristal depotnya sama. Kristal depot peminjamannya dari desainnya yang ini tadi di sini. Yang terakhir laporan peminjaman udah, laporan pengembalian. Nah ini sama kayak laporan peminjaman. Di sini ada data belum mengembalikan, kita lihat code-nya. Nah ini, jadi buttonnya yang ini tadi ngelink ke form laporan belum. Ini form sendiri. Kalau untuk yang laporan pinjam sama kayak yang peminjaman. Ini ada tanggal 1, tanggal 2 sama pakai nomor pengembalian. Terus untuk yang laporan belum tadi ini kita buka. Jadi ini dialog ini nanti menampilkan laporan belum, form laporan belum. Nah ini untuk tampilkan semua, beda button juga. Di select from inner join. Nah ini where B jumlah buku lebih dari 0, ini maksudnya dia lagi minjem buku. Kalau misal nggak lagi minjem buku, nanti jadi 0. Nah ini kalau misal minjem bukunya 2 terus 2 di SQL servernya. Terus sama kayak tadi, harus import dulu, inisialisasi, terus komen untuk mengquerykan, komennya dimasukkan ke data adapter, terus datasetnya dimasukkan data adapter, lalu menampilkan data yang dari dataset. Terus ini yang button 2, ini ini nomor peminjaman atau NPM-nya. Select sama semua, tapi where-nya yang beda, where ID anggota dengan text box atau nomor pinjam. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau pengetahuan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.